Artinya di sini adalah bisnis yang baik adalah bisnis yang bermoral dalam setiap kegiatannya, yaitu tidak melupakan, tadi kepentingan pihak atau mitra yang kita jadikan bergabung dalam bisnis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di perkuliahan Etika Bisnis dan Profesi. Hari ini kita akan membahas tentang etika bisnis dan budaya perusahaan. Dan buku yang bisa kalian jadikan referensi adalah buku yang ditulis oleh Sumarso tahun 2018 tentang etika bisnis dan profesi akuntan dan tata kelola perusahaan, terbitan oleh Salemba 4 Jakarta. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini adalah nantinya kalian mampu menjelaskan dan menganalisa bagaimana pandangan terhadap bisnis, kemudian persoalan-persoalan bisnis yang terkait dengan etika itu apa saja, kemudian tantangan-tantangan di dalam skup etika bisnis. Nah, masuk yang pembahasan pertama adalah kita akan membahas tentang bagaimana pandangan terhadap bisnis dari segi etika. Nah, dilihat dari pandangan sisi etika, yang pertama itu dilihat konteksnya terkait dengan ekonomi. Nah, bisnis ini merupakan satu pertemuan antara dua orang atau lebih yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Jangan sampai pertemuan antara dua orang atau lebih ini terkait dengan transaksi bisnis itu hanya menguntungkan satu pihak, tapi pihak lainnya itu merasa dirugikan. Berarti kita harus bisa lihat dari sisi etika bagaimana bisa menciptakan satu kegiatan bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan yang sama rata antara kedua belah pihak, atau biasanya disebut dengan win-win solution. Oke, jadi tidak boleh merugikan salah satu pihak. Pandangan yang kedua terkait dengan bisnis adalah dari sisi moral. Nah, moral itu apa? Moral itu sama dengan etika. Moral itu adalah nilai yang harus kita pegang dalam melakukan bisnis. Dalam satu kegiatan bisnis kita tidak hanya fokus hanya untuk mencari keuntungan, tapi lebih kepada mempertimbangkan atau melihat penghargaan kepada partner kita. Partner kita itu siapa? Ya tadi mitra kita dalam berbisnis. Artinya di sini adalah bisnis yang baik adalah bisnis yang bermoral dalam setiap kegiatannya, yaitu tidak melupakan tadi kepentingan pihak atau mitra yang kita jadikan bergabung dalam bisnis kita. Perilaku yang baik dalam berbisnis itu adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma atau moral yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, dalam hal ini moral yang berlaku dalam masyarakat itu ada dua. Jadi dilihat dari moral sosial dan moral agama. Apa itu moral? Moral itu berasal dari bahasa Inggris yang itu artinya norm atau perilaku yang diharapkan. Perilaku yang diharapkan dalam konteks bisnis artinya adalah perilaku yang tidak mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Nah, kalau kita bicara terkait dengan moral ini, tadi saya katakan ada dua. Moral dilihat dari sisi sosial, kemudian moral dari sisi agama. Kalau moral dari sisi sosial itu artinya adalah moral yang akan mempengaruhi hubungan kita antar manusia. Contohnya apa? Kalau dalam berbisnis itu kita dilarang untuk bertindak curang. Berarti kita tidak boleh berlaku curang. Misal dalam berdagang buah ya, dikatakan orang beli 2 kilo, ternyata timbangannya kurang dari 2 kilo. Artinya kita tidak jujur. Oke, kalau berdasarkan moral agama berarti itu adalah moral yang berkaitan dengan hubungannya dengan Tuhan. Oke, baik.
Sekarang kita lanjut ke pandangan, etika bisnis terkait dengan hukum. Dalam berbisnis itu kita juga harus memperhatikan sisi hukum. Hukum itu apa? Hukum itu adalah perilaku yang sesuai, yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilanggar oleh satu warga negara di tempat, negara itu kita tinggal. Nah, jika satu bisnis dikatakan itu, bersandar pada peraturan hukum, berarti satu bisnis itu tidak boleh melanggar peraturan yang ada yang ditetapkan di dalam satu daerah tertentu. Misal, dalam satu kasus bisnis kita sudah membuat perjanjian di atas, materai terkait dengan kontrak bisnis. Ternyata kita melanggar perjanjian itu, berarti kita akan kena sanksi dari, atau hukuman terkait dengan pelanggaran perjanjian tersebut. Oke. Nah, masuk pembahasan berikutnya adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan bisnis. Nah, persoalan terkait dengan etika di dalam bisnis itu ada 2. Yang pertama itu biasanya, persoalan itu terkait dengan moral, moral si karyawan, moral yang melibatkan manajer, kemudian yang kedua adalah terkait dengan bagaimana pelestarian sumber daya alam. Nah, bahasa yang pertama terkait dengan, etika di dalam satu perusahaan yang ada hubungannya dengan hubungan manusia di dalam perusahaan tersebut. Ini ada satu kasus di mana satu perusahaan, manajer yang memang sudah lama bekerja di perusahaan tersebut, kemudian, misalnya dia bekerjanya sudah 30 tahun, kemudian kinerjanya baik sekali di perusahaan tersebut, punya reputasi yang baik di perusahaan tersebut, tapi ternyata, dia banyak menerima tuntutan dari karyawannya. Kok bisa gitu ya? Padahal kinerja dia terkait dengan profesionalitas dia sebagai, wakil presiden di perusahaan tersebut itu baik. Tapi ternyata banyak sekali laporan yang ditujukan kepada dia itu terkait dengan perlakuan yang tidak menyenangkan, perkataan kotor, bahkan ada pelecehan seksual. Nah ini kan, artinya si, vice president ini, wakil presiden di perusahaan tersebut itu melanggar aturan etika antara manajer dan bawahan. Itu persoalan terkait dengan hubungan antar manusia di dalam satu perusahaan. Yang kedua, persoalan terkait dengan pelestarian sumber daya alam. Nah, kita tahu sumber daya alam itu di Indonesia itu begitu indah, begitu melimpah, tapi sayang sekali banyak sekali terjadi, pelanggaran etika di mana banyak sekali perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan manufaktur yang memang memproduksi, bahan baku menjadi bahan jadi, kemudian sisa limbah dari produksi di perusahaan tersebut itu langsung dibuang di sungai, tanpa terlebih dahulu itu disaring atau difilter ya, sehingga limbahnya itu tidak beracun. Nah, kalau kasus ini yang tadi limbah tadi itu tidak disaring, ini kan akan menimbulkan pencemaran, pencemaran terhadap air sungai. Nah, bahkan bisa berpengaruh kepada kehidupan, hewan dan tumbuhan yang di sana yang akibatnya mati. Kalau sudah seperti ini yang merasakan dampaknya tidak hanya lingkungan dekat itu, tapi kita juga semua merasakan dampak negatif dari, pembuangan limbah yang, pencemaran sumber daya alam tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam tantangan etika di dalam bisnis. Tantangan etika di dalam bisnis ini ada beberapa, yang pertama adalah tantangan di bidang politik, kemudian tantangan di bidang ekonomi, kemudian tantangan terkait dengan budaya perusahaan, dan tantangan, terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita masuk yang pertama, tantangan di sisi politik. Kadang-kadang, perusahaan juga dilibatkan dalam siklus politik di satu negara. Misal, pada saat si, anggota partai itu ingin mencalonkan diri untuk menjadi anggota dewan, kemudian menggandeng, manajer di dalam satu perusahaan. Nah, biasanya ini si calon, apa ya, anggota partai tadi itu kan bisa, memberikan bujukan nanti seandainya jika dia terpilih menjadi wakil rakyat, maka kebijakannya juga akan bisa menguntungkan bagi si perusahaan tadi yang memilih dia, mendukung dia untuk menjadi wakil rakyat. Nah ini kita sebagai, orang yang ada di dalam perusahaan itu harusnya bisa bijak gitu, jangan sampai tadi,
kita itu, lebih mementingkan diri kita tanpa melihat kepentingan orang banyak. Itu tantangan yang pertama. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi itu kita bisa melihat, mutu barang. Jadi pada saat kita itu perusahaan ingin menjual barang, yang pertama tujuan perusahaan ingin menjual barang itu pastinya ingin mendatangkan keuntungan yang besar, kan gitu ya. Ingin memperoleh laba yang sebesar-besarnya, sehingga kita satu periode itu bisa dapat untung yang banyak. Cuma di sini tantangannya adalah kadang-kadang kita kebentur dengan masalah biaya produksi. Nah, bagaimana kita dari sisi perusahaan itu, menyeimbangkan antara, bisa menghasilkan kualitas atau mutu, barang yang baik tanpa mengorbankan atau mengeluarkan, biaya produksi yang tinggi. Nah, jadi bagaimana harus bisa diatur antara, menekan biaya produksi kemudian tetap, meningkatkan kualitas atau mutu barang yang kita jual. Oke, tantangan di sisi harga, tantangan etika kita perusahaan dilihat dari sisi harga artinya adalah kita perusahaan itu boleh mengambil keuntungan yang besar, yang tinggi. Cuma memang harus diperhatikan bagaimana harga itu masih tetap bisa terjangkau oleh konsumen kita, sehingga si konsumen itu tetap mau membeli produk yang kita jual. Ya. Kemudian tantangan di sisi dari, promosi. Nah, kalau, si perusahaan itu ingin meningkatkan penjualan, otomatis perusahaan juga akan melakukan yang namanya promosi, marketing. Nah, di sini etikanya bagi perusahaan jangan sampai promosi itu yang dilakukan itu bisa mencelakai orang lain atau merugikan orang lain. Misal, perusahaan itu ingin memasarkan satu produk tertentu, kemudian pasang papan reklame di pinggir jalan yang besar gitu ya, sehingga bisa menutupi dan membahayakan si, pengguna jalan raya, apalagi misalnya ada angin kencang itu kan rubuh dan nanti akibatnya akan fatal. Jadi hati-hati dalam, menggunakan media iklan, jangan sampai merugikan orang lain. Kemudian tantangan di sisi persaingan. Nah ini lagi, kalau dilihat dari sisi persaingan, semakin tinggi tingkat, daya minat beli masyarakat terhadap satu produk, maka persaingannya juga akan lebih tinggi. Nah, ini jangan sampai kita perusahaan itu bersaing itu secara tidak wajar. Misalnya menjelek-jelekan produksi pesaing sehingga konsumen itu membeli produk kita. Jadi, hati-hati dalam melakukan, promosi dan bersaing. Oke, kemudian tantangan yang berikutnya adalah terkait dengan, budaya perusahaan. Kita harus tahu dulu nih arti dari, budaya perusahaan itu apa. Menurut Hartman dan, Desjardins tahun 2011, budaya itu merupakan satu pola keyakinan yang mempengaruhi sikap dari kita itu terhadap perilaku tertentu, melakukan perbuatan tertentu. Nah, kalau dilihat dari, Kunchoro-Ningrat itu, eee, 3 wujud budaya itu yang pertama adalah, budaya merupakan kompleks ide-ide, kemudian kompleks aktivitas atau kelakuan dan, benda-benda hasil karya manusia. Apa hubungannya dengan bisnis? Dalam satu bisnis budaya ini sangat penting ya, karena budaya itu sama dengan nilai, budaya itu sama dengan etika yang harus diterapkan dalam melakukan bisnis. Dengan adanya budaya, maka akan mendorong perilaku kita, misalnya terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku, kemudian itu kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ada, kemudian, bisa, menganggap bahwa satu perusahaan ya, tempat kita bekerja itu adalah rumah kita kedua, sehingga kita betah bekerja dan nyaman bekerja di sana. Oke, kemudian, wujud sekali lagi, wujud dari, budaya itu adalah nilai. Dan ini wujudnya bisa berupa kode etik. Berarti, penerapan budaya di dalam satu perusahaan adalah penerapan kode etik yang harus dijalankan oleh setiap karyawan di perusahaan. Nggak cuma karyawan ya, tapi, seluruh komponen yang ada dalam perusahaan tersebut. Sehingga nantinya dengan menerapkan budaya itu kita bisa memiliki rasa, sense of belonging. Sense of belonging itu kepemilikan tadi yang sudah saya sebutkan di awal adalah rasa memiliki perusahaan itu, menjadi rumah kedua kita sehingga kita bekerja itu sangat nyaman.
Oke, kemudian itu meningkatkan motivasi dan semangat kita dalam bekerja, kemudian itu, kalau kita sudah nyaman bekerja, ada motivasi bekerja di sana sehingga, tingkat atau kinerja kita nantinya juga akan meningkat. Oke, berikutnya adalah tantangan etika terkait dengan kemajuan teknologi. Nah, kita tahu di era digital sekarang itu semua otomatisasi kantor, semua serba digital dan, kemajuan teknologi yang luar biasa. Hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh manajer perusahaan. Kenapa? Jangan sampai, peningkatan atau kemajuan teknologi ini berimbas kepada pengurangan tenaga kerja di perusahaan. Nah, solusinya bagaimana? Maka perusahaan harus bisa melakukan misalnya training atau pelatihan terhadap karyawan sehingga kemampuan dan keterampilan karyawan itu meningkat, terkait dengan kemajuan teknologi. Mereka mampu menggunakan teknologi dalam menunjang pekerjaan mereka di kantor. Kemudian hal yang terkait dengan hukum juga, jangan sampai perilaku atau bisnis yang dijalankan oleh perusahaan kita itu melanggar hukum yang berlaku. Nah, dari sekian, tantangan-tantangan etika ini, yang harus kita perhatikan, dari sisi perusahaan adalah kepentingan terhadap pihak, internal maupun eksternal. Dari sisi internal perusahaan, manajer atau pimpinan perusahaan harus benar-benar memperhatikan bagaimana etikanya terhadap karyawan. Misalnya pembayaran gaji. Nah, ini jangan sampai pembayaran gaji, kepada karyawan yang memang kinerjanya sudah baik tapi gajinya tetap, rendah ya, atau misalnya di bawah UMR. Kemudian untuk pihak eksternal, sekali lagi, pihak eksternal itu pihak yang berjasa dalam meningkatkan nilai perusahaan. Kenapa? Karena investasi itu dari pihak luar perusahaan. Nah, bagaimana kita, berperilaku etis terhadap, stakeholder atau pihak terkait di luar perusahaan adalah dengan memberikan informasi yang akurat, informasi yang sewajarnya terkait dengan likuiditas, kelancaran, dan kelangsungan usaha di perusahaan tersebut. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Sebelum ditutup saya akan ambil simpulan bahwa dalam penerapan etika dalam satu bisnis itu kita harus memperhatikan, faktor-faktor ekonomi, kemudian moralitas, kemudian hukum yang berlaku dan, kepentingan dan kaitannya dengan, pemangku kepentingan atau stakeholder. Sehingga apapun bisnis yang kita lakukan itu tidak hanya menguntungkan diri kita pribadi, tapi juga menguntungkan orang lain. Terima kasih, saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.